Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa Pak? Telah wafat Umar bin Abdul Aziz. Dari mana Bapak tahu? Kambing sudah dimakan serigala. Ketika zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ini cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, jadi khalifah. Beliau tuh pernah jadi gubernur. Ketika beliau jadi gubernur Madinah, gajinya 50.000 dirham. Islam sudah kaya zaman mereka. Romawi Parsi udah sama kita, India sudah sama kita, Spanyol udah sama kita, Eropa. Gajinya 50.000 dirham jadi gubernur. Singkat cerita dia diangkat jadi khalifah. Begitu beliau jadi khalifah, hari pertama keputusannya apa? Menurunkan gaji khalifah dari 50.000 menjadi 5.000. Ah, kurasa nggak ada lagi orang kayak gini ya. Nah, yang ada sekarang BPJS naik. Diturunkan Mahkamah Agung tetap naik. Nah, gimana mau berkat negeri ini? Istrinya bilang, Bang, gitu ya bahasa kita. Dulu waktu gubernur abang 50.000 gaji abang. Malah udah jadi khalifah malah 5.000. Dulu aku jadi gubernur yang menetapkan gaji khalifah. Aku nggak bisa ngelawan. Duit terima bagi-bagi sedekah-sedekah. Tapi sekarang aku khalifah, aku yang menentukan gaji. 5.000 cukup. Begitulah. Dan istrinya nggak ngamuk pula, ceraikan aku, nggak begitu pula. Kalau bini kita langsung. Bininya istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wanita solehah di zaman itu, anak raja. Sebelum Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, bapaknya kaya raya dia, emas permatanya nggak tanggung-tanggung. Kayanya istri Umar bin Abdul Aziz. Satu hari dia datang, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang nulis surat. Kata istrinya, Bang, ajari aku ngaji, baca Quran. Oh iya. Dipinggirkan surat, duduk. Langsung istrinya baca, tunggu dulu, jangan buru-buru. Dihidupkan lampu satu lagi, 2 lampu hidup. Udah hidup 2 lampu, lampu yang tadi dimatikan. Pakai lampu yang baru. Sekarang kau ngaji. Istrinya bilang, sama aja ya Bang, itu lampu kita punya. Yang ini pun lampu kita punya. Mesti ditukar. Lampu ini kita punya, lampu ini kita punya. Tapi ini minyaknya dibayar uang negara. Aku pakai untuk nulis surat negara, pakai lampu ini minyaknya negara. Kau kan bukan pegawai negeri kau. Kau mau ngaji kan? Ya urusan pribadi ya pakai lampu yang ini, minyaknya duit gajiku yang bayar. Aku rasa nggak ada lagi kayak gitu. Ini bukan dongeng ini. Ini kisah untuk ditiru. Hanya 29 bulan Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Hanya 29 bulan. Tapi orang perempuan bisa jalan kaki sendirian dari Yaman sampai ke Palestina. Naik haji sendirian jalan kaki. Nggak ada yang berani membuat kejahatan di zaman itu. Berkah hidup ini tahu. Sampai-sampai diriwayatkan serigala dengan domba bisa minum dalam satu wadah. Serigala sama domba minum. Habis minum ditengok serigala tuh. Haus kau? Haus. Minum lagi. 29 bulan. Tidak ada domba memakan serigala memakan domba hidup. Yang dimakan serigala hanya domba-domba yang mati saja. 29 bulan. Bahkan binatang-binatangnya pun berkawan. Satu hari seorang bapak duduk di dalam rumahnya. Di halaman rumahnya dilihatnya kambing dengan serigala minum sama-sama. Senyum dia. Dia bilang sama anaknya. Lihat tuh. Serigala sama kambing minum. Iya. Inilah keberkatan Umar bin Abdul Aziz. Tiba-tiba siap minum. Ditangkap serigala kambing itu.
Terkamnya mati. Apa kata bapak tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa pak? Telah wafat Umar bin Abdul Aziz. Dari mana bapak tahu? Kambing sudah dimakan serigala. Begitu. Maka kita wajiblah memilih pemimpin yang soleh. Siap? Siap. Kalau nggak ada yang soleh, yang salahnya sedikit lah. Dua-dua salahnya pak, yang lebih sedikit salahnya. Begitu. Penting apa enggak kalian rasanya? Penting. Dan yang paling penting karena ini demokrasi, pilihlah orang yang disokong oleh partai yang tidak benci dengan agamamu. Kalau dulu PKI benci sama agama kita, betul? Sekarang ada kan partai yang nggak suka sama agama kita? Ada nggak? Ada nggak? Udah tahu lah kalian, tak usah aku sebut pun tahunya kalian itu. Nggak suka sama agama dia. Apa aja kalau udah cerita agama di Indonesia ini, mau bikin undang-undang sinis dia, sinis. Walk out, dibikin undang-undang pornografi dia keluar, nggak mendukung. Undang-undang pendidikan karena ada pendidikan agama pasal 12A dia keluar. Udah memang begitu bawaannya. Tapi kalau joget-joget rajin dia, ke kanan, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Oh rajin betul dia berjoget. Tapi agama dia nggak suka, paham kalian? Dibilangnya lah ulama-ulama kadrun, kadal gurun. Cuma 5 tahun ini aja ada orang berani menyebut ulama kadal gurun. Nggak takut-takut. Cina kepet berani bilangkan kita kadrun coba. Cina kepet. Ada Cina bilangkan kadrun kau. Kau bilang pengkhianatnya kau seumur hidup. Kau nggak pernah kau ikut. Bapakku berjuang memerdekakan Indonesia nih. Walaupun aku Cina juga, ibuku Cina. Makanya mataku sipit. Tapi ibuku tidak Cina kepet. Berani dan nggak pernah ditangkap. Nggak ditangkap. Bilang kadrun nggak ditangkap. Dulu PKI yang bilang kadrun. Ulama-ulama jangan PKI bilang setan desa, ya kadal gurun. Dari dulu itu begitu. Nah sekarang bangkit lagi. Belum pernah sekalipun saya mendengar presiden ngomong, saudara-saudara janganlah menghina agama, hentikanlah penghinaan terhadap ustadz-ustadz, jangan bilang kadrun. Nggak pernah. Ditangkapnya enggak, dilarangnya pun enggak. Jangan-jangan disuruh pun malah. Nggak nuduh. Tapi kan nggak pernah dilarang, betul? Mbok sekali ngomong gitu, kenapa sih jangan saling menghina agama? Kan bagus ya. Kita pun nggak pernah bilangkan pendeta mereka itu kadal penjajah, ya kan? Kan nggak pernah kita bilang pendeta kadal penjajah, pernah? Nggak pernah kita, nggak boleh. Lakum dinukum, mereka itu menghina kita kok. PKI dulu begitu juga PKI, Masumi, antek imperialis sampai dibubarkan Masumi tahun 60. Kita berkawan sama NU, dibikinlah Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Agamanya NU, komunisnya PKI, nasionalisnya PNI Bung Karno, Nasakom tahun 60. Semua orang Masumi dipenjarakan, tokoh-tokohnya, partainya dibubarkan. Tahun 65 berontak PKI, yang paling banyak dibunuh yang adem-adem itu, adem. Diaretnya juga. Ini pelajaran mahal sama kalian ini, jangan terulang sejarah begini. Saya tidak mendusta, ini kan direkam ini. Buka aja sejarah, kalau bohong aku kan ditangkap besok. Ini kan kenyataan yang aku bilang ini. Oleh karena itu bersatu kita. Kalau sama-sama Islam, mau keras mau lembut, yang penting bela agamanya, betul? Sayyidina Utsman lembut kali pun, diajak orang nangis. Sayyidina Utsman itu kalau diajak orang nangis. Umar bin Khattab coba kau ejek, kalau nggak tanggal gigi pun. Paham?